Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ana akan memberitahu, ana akan mengajarkan apa-apa sih ya hal-hal yang diperbolehkan untuk seseorang membatalkan puasa. Di sini di dalam kitab disebutkan bahwasanya bagi orang yang meninggalkan puasa terbagi menjadi dua. Ada yang bi uzrin, ada yang bi ghairi uzrin. Ada yang dengan halangan, ada yang tanpa halangan. Nah, kalau dengan halangan contoh kayak semisalkan dia berpergian jauh. Kayak contoh misalkan dia bersafar, kemudian dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah suci Ramadan. Dia nggak mampu untuk menjalankan puasa, maka dirukhsahkan, diberikan takhfif, diberikan keringanan oleh syariat untuk membatalkan puasanya tadi. Kemudian orang yang sakit dalam tanda kutip dia yang tidak mampu dengan rasa sakitnya tersebut ya untuk melanjutkan berpuasa, maka diberikan keringanan untuk membatalkan puasa tersebut. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau misalkan orang yang meninggalkan puasa dalam keadaan sengaja. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang meninggalkan puasa karena kasalan, karena malas, ada yang meninggalkan puasa karena dia menentang kewajiban puasa tersebut. Nah, sekarang kita beritahu kalau yang juhud, kalau yang dia meninggalkan ibadah suci Ramadan karena dia menentang daripada kewajiban tersebut, maka hukumnya adalah kafir murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Dihukumkan seperti orang kafir yang murtad. Dia dihukumkan murtad sama seperti orang-orang kafir. Kalau dihukumkan sama seperti orang kafir, maka dia tidak boleh dikuburkan sama orang-orang muslim. Dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman umum. Dia tidak boleh dimandikan seperti selayaknya orang-orang muslim. Dia tidak boleh dikafankan dengan layaknya orang-orang muslim. Ya, kalau dihukumkan seperti itu. Contoh daripada orang yang meninggalkan puasa karena dia menentang kewajiban. Contohnya dia mengatakan bahwasanya udahlah, ngapain berpuasa? Sudahlah, puasa itu tidak wajib. Nah, hukum orang yang seperti ini dia sama seperti orang kafir dihukumkan oleh agama. Dia udah keluar daripada agama Islam karena dia telah menentang hukum yang mujma' alaih. Hukum yang sudah tetap dengan nas syar'i, dengan nas qat'i. Ya, maka orang tersebut dihukumkan kafir murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana sih hukumnya kalau semisalkan dia meninggalkan daripada bulan suci Ramadan karena dia malas, bukan karena dia menentang kewajiban. Dia tahu bahwasanya puasa itu wajib. Puasa itu adalah sebuah kewajiban, adalah rukun daripada rukun-rukunnya Islam. Cuman dia meninggalkan puasa tadi karena dia malas, karena dia nggak mau puasa karena malas tadi. Nah, orang seperti ini dihukumkan mu'minul asi, ya, dihukumkan seperti orang mukmin yang bermaksiat. Nah, kemudian bagaimana? Kalau misalkan orang seperti ini, apakah disamakan ketika dia mati, disamakan kepada orang yang kafir murtad tadi, apa dibedakan? Nah, kalau yang mukminul asi, kalau dia bertobat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia termasuk daripada mukmin kembali. Kalau misalkan dia meninggal dalam keadaan mukminul asi, dia meninggalkan daripada puasa dalam keadaan malas tadi, maka dia tetap dihukumkan Islam. Dia tetap dikuburkan di kuburan-kuburan orang muslim. Dia tetap dikafani oleh orang muslim, tetap dimandikan selayaknya orang muslim. Berbeda dengan orang yang menentang kewajiban. Kalau orang yang menentang kewajiban, maka dia dihukumkan kafir murtad. Ya, sekali lagi kafir murtadnya anak-anak muda nih. Hati-hati. Anak-anak muda zaman sekarang nih banyak yang meninggalkan daripada puasa suci Ramadan karena menentang kewajiban. Udah, lu ngapain puasa? Gak usah lah puasa nggak wajib kok, ngapain puasa, mending kita nongkrong. Nah, itu hati-hati nih anak muda nih. Zaman sekarang banyak tuh yang seperti itu, bahkan yang mengentengkan. Nauzubillah min zalik. Ya, kalau kalian sudah berani mengentengkan daripada yang wajib, bagaimana yang sunnah? Enggak. Sekarang kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, ya, sesuai dengan firman-Nya Allah. Qala Allah taala fi kitabihil karim, "Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan daripada manusia dan para jin kecuali melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian mau ngapain? Hidup di dunia lama-lama, tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa sadar akan kewajiban kalian. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad, ya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian. Masa kalian ketika datang bulan suci Ramadan malah berleha-leha, malah santai-santai, udahlah. Bahkan sekalian sampai menyamakan dengan bulan-bulan yang lain. Hati-hati, ya, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Apakah mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita? Kita nggak tahu.
Kita nggak tahu daripada waktu hidup kita sampai kapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Ya, kalau tidak sekarang mungkin besok, kalau bukan besok mungkin lusa, kalau nggak bulan depan, kita nggak tahu. Ya, mumpung nih kita berada di bulan suci Ramadan, giatkan ibadah kita, giatkan takwa kita, semangat ibadah, janganlah tinggalin puasa. Ini anak-anak muda khususon nih, anak-anak muda yang dikhususkan. Ya, jangan sampai kalian meninggalkan ibadah suci Ramadan, ya, kalian mengentengkan, bahkan waliyadzubillah, jangan sampai. Semangat ibadah, semangat untuk jalankan ibadah suci Ramadan. Insya Allah itu semua berbekal baik untuk kita semua di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.